Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, begitupun bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gemim Sentrum Manado, kami ucapkan selamat datang bagi kita semua dan selamat beribadah. Sebelum kita mulaikan ibadah pada saat ini, mari kita dengarkan warta jemaat. Jadwal ibadah. Ibadah minggu keempat, hari Minggu 25 Januari 2026 jam 9 pagi saat ini yang akan menjadi Kadim Pendeta Esther Longdong Karinda MTH. Jam 6 sore Kadim Pendeta Melki Tamaka MTH. Ibadah minggu pertama hari Minggu 1 Februari 2026 jam 6 pagi Kadim Pendeta Aneka Kansil Subuh MTH. Jam 9 pagi Kadim Pendeta Karla Pohayo Muniung STH. Jam 6 sore Kadim Pendeta Esther Longdong Karinda MTH. Jadwal ibadah kategorial: Komisi Pelayanan Anak, Simulasi dan Persiapan Mengajar Guru Sekolah Minggu pada hari Rabu 28 Januari jam 6 sore. Tempat Encik Yuliana Balaira dan pengajar Encik Medi Tamboto, Olivia Parera dan Penatua Indra Tarore. Ibadah anak sekolah minggu pada hari Minggu 1 Februari jam 9 pagi tempat Aula 1 dan pengajar Encik Medi Tamboto, Encik Olivia Parera dan Penatua Indra Tarore. Jadwal ibadah Bipra. Ibadah remaja setiap hari Jumat jam setengah 6 sore bertempat di Aula 1. Wanita Kaum Ibu pada hari Jumat 30 Januari jam 5 sore tempat Wanita Kaum Ibu kolom 11 dan Kadim dari Wanita Kaum Ibu kolom 10. Pria Kaum Bapa pada hari Jumat 30 Januari jam setengah 8 malam tempat Pria Kaum Bapa kolom 1 dan Kadim Penatua Rain Hedemans. Lansia pada hari Kamis 29 Januari jam 10 pagi tempat Gedung Gereja dan Kadim Ibu Since Sinaulan Paruntu. Ibadah Sabtu berdoa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi bertempat di Gedung Gereja Sentrum Manado. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh memberikan sampul syukur bagi pelayanan gereja Tuhan, baik dalam bentuk persepuluhan, sampul syukur hari ulang tahun kelahiran, syukur hari ulang tahun pernikahan, dan syukur lainnya. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Disampaikan dengan penuh kasih bahwa persembahan di ibadah ini hanya satu kali dan 3 kotak. Kotak tengah untuk persembahan diakonia dan kotak persembahan ibadah serta kotak sampul syukur di samping kiri dan kanan. Kami juga mengingatkan kepada jemaat yang akan membawa PBTK, persembahan bulanan tetap keluarga, kiranya dapat disalurkan melalui diaken yang ada di kolom masing-masing. Dan sebagai himbauan, mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam ruangan maupun di halaman gereja. Terima kasih. Demikian warta jemaat. Hormat kami, BPMJ Gemim Sentrum Manado. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat kekasih Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Tuhan itu tepat, menegakkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Mari kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi muliakan Allah Bapa.
Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah mengasihi saudara adalah wujud hidup di dalam terang. Berhubungan dengan tema ini kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu di pagi hari ini. Ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus, bahkan bersama para pemirsa Radio Republik Indonesia yang mengikuti ibadah saat ini. Kami memuliakan Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan kekal, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang terus menganugerahkan keselamatan sebagaimana yang telah dikerjakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami di kayu salib. Besar kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh menikmati hari demi hari perjalanan kehidupan ini. Maka kiranya Engkau hadir dan menyertai peribadatan kami saat ini. Semua kami arahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka persekutuan ibadah ini jadilah kiranya menurut kehendak-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, maka marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita?
Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri tahta kekudusan. Kami membawa pengakuan bahwa sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang seringkali melangkahi ketetapan dan aturan-aturan. Padahal Engkau sudah memberitahu kepada kami melalui firman-Mu, ketika kami tidak taat, ketika kami tidak patuh pada peraturan-peraturan-Mu, ketika kami melanggar apa yang telah Engkau tetapkan dan hidup di dalam kegelapan, maka kami telah jatuh ke dalam dosa dan hidup tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kami di dunia ini. Kami mati secara rohani. Hubungan kami dengan Tuhan terputus. Hubungan kami dengan sesama juga demikian. Bahkan Engkau memerintahkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kami sendiri. Tetapi persoalan-persoalan dan tantangan kehidupan di dunia ini membuat kami tidak peduli, bahkan tidak mengasihi sesama kami. Maka ampunilah kami yang berdosa ini Bapa. Taklukkan kiranya kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk setia kepadamu dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Maka inilah pengakuan dosa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman. Mari berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, arahkanlah kami, baik pikiran dan seluruh perasaan kami, kehendak kami, fokus kepada mendengar firman. Firman adalah suluh dan pelita bagi kami.
Ketika kami mengabaikan firman-Mu, maka kami sadar kami akan tersesat. Maka sekarang dalam persekutuan ibadah ini kami memohon hikmat-Mu supaya kebenaran firman dimengerti, tapi juga dilakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Maka berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sedia kami mendengar. Di dalam nama Yesus firman diberitakan. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab dibacakan dari kitab Perjanjian Baru. Pertama Yohanes pasal 2 dibaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Perintah yang baru. Saya membaca dari Alkitab edisi yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah bacaan Alkitab. Kita mendengarkan puji-pujian yang sudah disiapkan. Untuk puji-pujian sebelum khotbah dari kolom 12 dan sebentar setelah khotbah seluruh pria kaum Bapa. Silakan.
Shalom, damai di hati. Apa arti kata saudara? Sering orang dengar, saudara berasal dari kata sedara. Ya, jadi kalau hubungan orang tua anak-anak dia sedara, karena ada keturunan, bicara soal keturunan. Kalau orang pe oma opa sama, maka anak cucunya juga disebut saudara, sedara. Tapi kemudian kata saudara diperluas, bukan cuma bicara soal keturunan, sedara, famili, tapi juga dalam persekutuan gereja. Ketika saya memandang anggota jemaat yang lain, maka juga kita mengatakan kita saudara di dalam Tuhan. Ya. Jadi sudah diperluas. Para tetangga walaupun kita tidak sedara, kita tidak sekolom, kita tidak segereja, tapi juga kita akan menyebut mereka saudara karena kedekatan. Ya. Jadi saudara bukan soal satu turunan, satu famili, tapi juga bicara soal persekutuan yang lebih luas, diperlebar, diperluas. Karena itu kalau disebut torang semua basudara, ya, ini slogan masyarakat Sulawesi Utara, torang semua basudara. Walaupun tidak, karena torang ada di satu komunitas di provinsi Sulawesi Utara. Torang semua ciptaan Tuhan, karena itu torang semua basudara. Menarik bagian ungkapan-ungkapan, simbol-simbol yang disebutkan tadi untuk mengatakan bahwa pada dasarnya manusia yang diciptakan Allah adalah bersaudara. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat 17 diangkat menjadi bagian bacaan kita untuk mengingatkan hakikat persaudaraan bukan cuma di komunitas gereja, komunitas jemaat pertama, komunitas kekristenan, tapi sebenarnya juga ini menunjuk pada komunitas yang lebih besar. Sekaligus mau kasih ingat pada orang, karena torang basudara, karena torang ciptaan Tuhan, maka persekutuan itu harus dijauhkan dari perasaan-perasaan benci satu dengan yang lain. Karena itu disebut jangan membenci saudaramu, karena torang ciptaan Allah. Ada persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus sebagai alamat surat ini, tapi juga jemaat-jemaat lainnya. Ada pengajaran-pengajaran yang berkembang di zaman itu yang kemudian menjadikan sesama warga gereja, sesama warga jemaat di zaman itu, bahkan komunitas masyarakat yang lebih luas, yang mulai kemudian memandang orang lain lebih rendah statusnya, keberadaannya daripada komunitas kami. Ada penekanan-penekanan pada bagaimana orang hidup berlomba-lomba mencari sesuap nasi, mencari apa yang disebut tentang kebenaran, dan kemudian mengklaim torang tu lebih betul dan tu orang lain salah. Torang tu lebih benar daripada orang atau komunitas sana. Dan ini kemudian sangat membahayakan kebersamaan yang sudah dibangun sedemikian rupa dalam persekutuan jemaat Tuhan di zaman itu. Tapi saya yakin perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang keliru tentang sesama akan membuat kita jauh dari kata bersaudara. Dampaknya luar biasa. Karena itu kan kata jangan membenci saudaramu
dalam ungkapan bagian tadi tidak mengatakan jangan membenci sesama, jangan membenci musuhmu. Tapi dikatakan jangan membenci saudaramu. Orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang tidak jauh, sangat dekat. Dan karena itu situasi dan kondisi ini diangkat oleh penulis pertama Yohanes untuk mengingatkan manusia. Luar biasa dampak negatif yang ditimbulkan kalau kebersamaan komunitas itu hidup dalam kebencian. Saya yakin bukan cuma masalah masa lampau, tapi juga mungkin masalah kita sekarang ini. Satu komunitas, tapi saling membenci. Satu piring orang bilang, artinya keluarga, tapi saling membenci. Satu bait Allah, satu persekutuan gereja, tapi di dalamnya saling membenci, tidak saling mengasihi. Dan ini luar biasa dampak yang akan ditimbulkan dari keadaan-keadaan yang seperti ini. Jemaat Efesus memang diperhadapkan dengan bukan cuma soal-soal yang bersangkut paut dengan keberadaan situasi jemaat yang saling membenci, tapi ini semua berakar dari sifat-sifat manusia yang kemudian lebih condong pada pengajaran-pengajaran sesat yang menekankan pada sifat-sifat materialistis. Pokoknya segala-galanya bersifat materi. Bagaimana upaya saya supaya maju dengan meninggalkan kebersamaan. Sifat hedonisme, sifat-sifat keduniawian, itu paling utama, kesenangan dunia paling utama. Kebersamaan sebagai komunitas yang saling mengasihi kemudian juga diabaikan. Dan sifat pementingan diri sendiri seperti itu justru menjauhkan jemaat Efesus dari pengenalan akan Allah. Ya. Karena itu bacaan ini sebenarnya juga diangkat untuk memperkenalkan kembali. Ya. Pengajaran ini mengangkat masalah yang sangat serius. Bahwa orang yang hidup di dalam terang, dia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan, maka kemudian dia akan menikmati hidup di dalam Tuhan. Hidup saling mengasihi yang disebutkan di sini perintah yang baru. Bukan perintahnya yang baru, tapi nilai-nilai kebersamaan di dalam kasih Kristus. Itu yang harus dikedepankan dalam persekutuan jemaat. Ada perintah lama, tapi tidak mengatakan itu perintah yang sudah usang. Perintah baru yang disampaikan adalah perintah yang dibaharui kembali, supaya umat Tuhan mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Perintah lama adalah perintah dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah lama. Lama bukan soal waktu. Tapi perintah lama yang dimaksudkan di sini adalah perintah yang disampaikan dalam hubungan dengan hukum Taurat, dibaharui, bukan dihilangkan. Dibaharui ketika kita memandang kepada Yesus yang mengajarkan tentang perintah saling mengasihi berdasarkan pengorbanannya di kayu salib. Itu yang dimaksud dengan perintah baru. Dibaharui. Ya. Bukan karena perintah lama sudah usang dan tidak digunakan. Ketika mereka mengikuti perintah hukum Taurat, yang kemudian dibaharui kembali melalui perintah yang disampaikan saling mengasihi, maka ketika kita mengasihi orang lain, marilah memandang kepada Yesus yang mengajarkan kasih yang sejati melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih tanpa balas. Pengorbanan yang luar biasa. Di mata pelajaran
ilmu teologi ada yang disebut materi tentang etika. Ya. Dalam pelajaran itu ada juga yang disebut capitas selecta. Jadi bagaimana kita merumuskan tapi juga mengambil keputusan ketika ada persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan jemaat. Capitas selecta adalah pelajaran untuk mengatakan bagaimana kesimpulan keputusan ketika ada persoalan abad A, B, dan C. Persoalan-persoalan yang muncul berhubungan dengan etika Kristen harus diselesaikan berdasarkan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Kasih tanpa balas, kasih yang disertai dengan pengorbanan. Ya. Karena itu kalau saya mengasihi saudara, walaupun secara famili, orang bukan famili, bukan keluarga, cuma karena kita komunitas yang sama, maka kasih itu harus didasarkan pada kasih yang sejati yang diajarkan oleh Yesus. Capitas selecta akan menyebut begini, mungkin orang pedoi kurang 100, tapi ada saudara kita yang di sebelah sana mau berobat sekalipun dia tidak punya uang. Etika Kristen mengajarkan mari kita membagi uang kita dengan orang yang sudah sekarat itu karena dia tidak punya apa-apa. Itu kasih yang sejati. Mungkin beras di rumah tinggal 2 cupa orang bilang. Cuma cukup hari ini. Tapi capitas selecta, etika Kristen mengatakan mari kita membagi dengan orang yang mungkin 3 hari tidak makan. Itu artinya kasih yang sejati. Suasana seperti ini diajarkan oleh penulis kitab pertama Yohanes kepada orang-orang di Efesus sebagai alamat surat ini. Luar biasa kata-kata yang disebutkan dalam bagian ini. Saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Itu menunjuk kepada hukum kasih yang diajarkan dalam 10 firman. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Kemudian apa yang dikatakan berikutnya, siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengatakan saya orang benar karena keimanan saya kepada Tuhan, karena saya rajin masuk gereja tiap minggu, ada di kolom, tapi ketika engkau terus membenci saudaramu, apa yang dikatakan firman, engkau hidup di dalam kegelapan. Penting ada dalam persekutuan ibadah ini, tapi menjadi sempurna keaktifan kita beribadah manakala kita juga melihat orang-orang yang berkekurangan. Apabila hati ini melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membenci kita, melepaskan pengampunan. Mengapa ini penting? Karena Yesus mengajarkan orang-orang yang membenci dia, yang kemudian juga menyalibkan dia, dia melepaskan pengampunan, malahan berdoa bagi mereka. Karena mereka tidak tahu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih yang sejati. Ini kasih yang bagi orang betapa sulitnya melaksanakan. Tapi di tengah kesulitan itu ada panggilan iman. Backing. Kalau engkau tidak dikatakan dan di dalam kamu sebab kegelapan sedang lenyap, terang yang benar telah bercahaya. Supaya kita tidak dikatakan tetapi ia membenci, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya,
Ia tetap tinggal di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya. Dia berjalan di jalan yang benar. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu, untuk apa orang hidup di dunia? Karena cuma satu dosa itu mengantar kita hidup dalam kegelapan. Tetap ada dalam kegelapan. Semua mungkin kita sudah korbankan. Menjadi pribadi beriman itu tidak mudah. Tapi kemudian Tuhan mengatakan engkau tidak sempurna kehidupan imanmu karena engkau masih membenci saudara. Tetap hidup di dalam kegelapan. Aku menulis kepada kamu, ini bagian ayat 12 dan seterusnya. Anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mengapa kita harus saling mengasihi? Pertama dasarnya karena kasih Allah yang besar, tapi juga karena dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Siapapun kita yang percaya kepada Yesus, mari kita katakan dosaku telah diampuni. Dan orang yang telah diampuni sama seperti Kristus berhadapan dengan perempuan Sunda. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi. Jangan tinggal di dalam dosamu karena engkau telah diampuni. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang muda karena kamu telah mengalahkan orang jahat. Artinya bahwa dalam diri kita apa yang dikatakan firman kepada orang muda, dosamu telah diampuni. Kemudian kamu telah mengenal Dia sejak semula. Aku menulis kepada kamu anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Maka karena orang sudah diampuni, karena kuat di dalam Tuhan, karena kita sudah mengenal Allah, janganlah mengasihi dunia ini. Artinya orang semua ada modal. Jangan berpikir begini. Tuhan, kita cuma manusia daging. Orang kadang-kala kan pakai pegang-pegang tong pedagang. Ya memang lombo. Orang manusia daging, nak mampu Tuhan. Ingat bagian bacaan ini. Tuhan sudah memberi kita kekuatan, kemampuan menghalau dosa. Dalam diri kita ada kekuatan karena kita sudah mengenal Allah. Maka firman Tuhan, jangan mengasihi dunia ini. Dunia bukan dalam pengertian tempat di mana kita tinggal. Tapi perilaku hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah perilaku hidup dunia. Ya, ada alasan untuk mengatakan Tuhan kitanya nak mampu. Ya. Kita pedoi cuma begini mana mungkin mengasihi orang. Kita nak mampu Tuhan, kita lemah. Tuhan bilang Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kita. Hai bapak-bapak, hai anak muda, engkau telah diampuni oleh Tuhan. Jangan hidup lagi dalam perhambaan dosa. Tinggalkan cara hidup duniawi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Orang yang hidup dalam kehidupan duniawi dikatakan sedang lenyap dengan keinginan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini akhirnya akan padam dengan sendirinya, akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lama. Ini tidak hanya menunjuk kepada kehidupan yang kita jalani di dunia ini, tapi kata hidup selama-lamanya mengartikan ada kehidupan kekal yang menanti orang-orang yang hidup di dalam terang. Pilihan ada pada kita. Gelap atau terang. Semua pilihan ada pada kita. Firman Tuhan sudah membuka jalan untuk kita semua.
Sekali lagi pilihan ada pada kita. Dan Tuhan memberi hikmat kiranya kepada kita semua untuk memilih terang daripada hidup di dalam kegelapan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dalam kasih dan kekuatan Allah yang ada pada diri kita. Mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Puji-pujian kami persilakan. Diundang seluruh pria Komba Pagemim Sentrum Manado, mari kita membawa puji-pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah cara hidup yang layak karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang maha baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Karena itu, marilah kita membawa ucapan syukur kita berupa persembahan yang telah kita siapkan bagi Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Jemaat selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa eloknya
Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baginya di kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baginya kita Harun turun ke janggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah selamanya. Oh betapa indahnya. Jemaat, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, inilah kami anak-anak-Mu bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang telah membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, ada anggota jemaat yang berhari ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan yang akan kita doakan bersama dalam ibadah ini. Bapak Isfandi Laput tanggal 25 Januari usia 50 tahun kolom 2, Ibu Insinyur Sheni Emma Kalangi 25 Januari usia 64 tahun keluarga Ora Kalangi kolom 4, keluarga Mende Kaunang tanggal 25 Januari usia perkawinan ke-8 kolom 5, Saudari David Yohanes Tenda 26 Januari usia 31 tahun kolom 1, Saudara Reynaldi Lintong 26 Januari usia 26 tahun kolom 7, keluarga Manuhutu Lumendek
26 Januari usia 29 tahun kolom 12. Keluarga Kaeng Sumaiku 26 Januari kolom usia yang kedua kolom 15. Ibu Yanse Helmi Pangau SPDK 27 Januari usia 61 tahun kolom 4. Ibu Erna Rasid 27 Januari usia 61 tahun kolom 5. Adik Heri Given Kuhu 27 Januari kolom usia 4 tahun kolom 12. Saudari Laurita Lengkong 28 Januari usia 30 tahun kolom 1. Keluarga Pandeirot Foges 28 Januari usia 16 tahun kolom 1. Ibu Yanti Tambun 29 Januari usia 48 tahun kolom 10. Samuel Renaldi Peters 30 Januari usia 16 tahun kolom 1. Saudari Teresia Nambing 30 Januari usia 23 tahun kolom 5. Saudara Karinska Boy 30 Januari usia 24 tahun kolom 15. Adik Ameris Belva Fong 31 Januari usia 9 tahun kolom 1. Keluarga Siagian Manopo 31 Januari usia 42 tahun kolom 4. Ibu Maria Siselia Yakob 31 Januari usia 48 tahun kolom 5. Adik Geraldi Suwirono 31 Januari usia 8 tahun kolom 5. Bapak Beri Walelang 31 Januari usia 49 tahun kolom 10. Ibu Raisa Amanda Kuhu 31 Januari usia 36 tahun kolom 12. Marilah kita berdoa. Kami mengagungkan nama-Mu ya Allah Bapa Tuhan kami melalui persekutuan ibadah minggu saat ini. Kegembiraan sukacita meliputi kami karena kami yakin tidak sia-sia kehadiran kami di sini. Kami diberkati karena kami sudah diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan. Kami bersyukur karena sesungguhnya Engkau terus menganugerahkan karya selamat-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh selamat karena anugerah-Mu dalam hidup ini. Bahkan kami menikmati kehidupan ini karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Maka kami sungguh bersyukur bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami menikmati kehidupan di dunia ini. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami membawa dalam doa untuk kehidupan jemaat. Kami sekalian yang diperkenankan hadir menikmati kebersamaan dalam ibadah ini. Ya Bapa, beri kiranya kami sukacita menjalani hidup ini. Kami yang hadir sebagai Bapa, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, bahkan pelayan-pelayan khusus. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu menyertai perjalanan kehidupan kami di hari ini dan minggu yang akan berjalan ini. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu karena kami sungguh menggantungkan hidup kami, harapan-harapan kami kepadamu. Kami di tengah-tengah ketidakberdayaan sebagai manusia, kami sungguh mengagumi Engkau, mengakui bahwa kami akan terus berjalan bersama Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan bahkan pertolongan-Mu. Diberkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di minggu berjalan ini, baik pribadi, ulang tahun pernikahan, biar kiranya umur panjang, sehat dan kuat juga menjadi bagian kehidupan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga jemaat. Baik yang nama-namanya sudah disebutkan maupun mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan. Tapi juga berkati kegembiraan sukacita anggota jemaat ketika ada yang boleh sembuh dari sakit. Ketika kami boleh merasakan jawaban-jawaban Tuhan atas permohonan-permohonan kami. Ketika kami menghadapi kesulitan bahkan masalah-masalah hidup ini dan Tuhan menjawab kami. Tuhan memberi kami hikmat menjalani hidup yang Engkau anugerahkan ini. Kami ucapkan syukur untuk pemberian-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami berkekurangan, Engkau memberi kami
berkat sehingga kami boleh berkecukupan dalam hidup ini. Tuhan berkati juga kiranya saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka yang sedang memohon pertolongan Tuhan. Ada persoalan-persoalan hidup yang mengganggu kehidupan mereka. Ada keluarga-keluarga jemaat yang sedang menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak-anak, hubungan kakak beradik. Ada persoalan-persoalan di tengah jemaat dan masyarakat, bahkan mungkin di kolom. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan Tuhan. Beri kami hati yang mau mendengar perintah-Mu, kerendahan hati, menjauhkan diri dari kesombongan, keangkuhan hidup. Karena cara yang demikian akan menjauhkan kami dari saudara-saudara kami, tapi juga menjauhkan kami dari Tuhan. Beri kami telinga seorang murid untuk mau mendengar perkataan-perkataan Tuhan, nasihat-nasihat firman yang akan mengarahkan kami ke jalan yang benar. Tapi firman Tuhan hari ini memberi kami kekuatan. Bahwa sesungguhnya kasih antar saudara, kasih terhadap sesama harus kami junjung tinggi. Kadangkala kami pun mengalami kesulitan untuk saling mengasihi karena perasaan-perasaan iri hati dalam hidup. Tapi karena kami tidak membuka ruang pengampunan untuk mereka yang telah melakukan kesalahan yang membuat kami marah. Tapi Tuhan mengajarkan hari ini, ketika kami hidup saling membenci, maka kegelapan akan mendekat dalam hidup kami. Tapi ketika kami melepas pengampunan, hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun, maka kami yakin terang Kristus, bahkan janji berkat kami akan hidup selama-lamanya, hidup kekal di dalam Tuhan akan menjadi milik kami. Semua ini ada pilihan Tuhan, pilihan untuk kami. Tapi kami yakin bahwa sesungguhnya kami manusia yang telah dikuatkan oleh Tuhan, manusia-manusia yang telah menerima pengampunan, pribadi-pribadi yang mengenal Allah dengan baik, pribadi-pribadi yang kuat dan mampu menghadapi persoalan hidup. Nyatakan kiranya kebenaran firman-Mu dan kami akan hidup di dalam firman-Mu. Berkati pelayanan jemaat. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jauhkan dari kami perasaan iri, dendam, amarah yang akan merusak persekutuan gereja. Jauhkan dari cara hidup yang tidak saling mengasihi. Karena kami juga adalah diutus Tuhan untuk menjadi teladan tentang kedamaian, tentang kebaikan-kebaikan Allah. Kami diutus untuk saling mengasihi, menjadi contoh dan teladan bagi jemaat. Beri ketetapan iman, beri kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Berkati pelayanan gereja-Mu, berkati semua hamba Tuhan yang melayani, baik perangkat pelayanan, badan pekerja majelis jemaat diberkati. Saudara-saudara kami yang setiap minggu membantu pelaksanaan kelancaran ibadah. Panji Yosua, dalam anugerah berkat Tuhan beri kami kemampuan untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam Tuhan jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan bagi jemaat Tuhan di sini. Ada beberapa dan ada banyak anggota jemaat yang peduli dengan keberadaan jemaat Gemim Sentro Manado. Diberkati dimanapun mereka berada, kirana uluran berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak muda kami, anak-anak kami yang sedang berusaha, anak-anak kami yang sedang sekolah, dimanapun mereka berada, dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari cara hidup, praktek hidup yang duniawi, yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan bentengi anak-anak kami dengan kuasa Roh Kudus. Terhindarlah mereka dari perilaku hidup buruk yang Tuhan tidak sukai. Berkati kiranya juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia,
dimanapun mereka berada. Kiranya ada dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kami boleh menikmati hidup aman, damai, nyaman tinggal di negara tercinta. Pemimpin-pemimpin kami diberkati. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kasih karunia Allah melingkupi kami semua untuk menjalani kehidupan ini dalam pengakuan bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kami berusaha, bekerja, profesi apapun, usaha-usaha di rumah, bahkan perusahaan-perusahaan yang kami geluti setiap hari, diberkati oleh Tuhan, supaya mendatangkan berkat bukan cuma untuk keluarga kami, untuk diri kami sendiri, tapi berkat itu juga untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Utuhkan kami sebagai keluarga, berkati kami sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua. Kami boleh menikmati damai sejahtera, Taman Eden di tengah keluarga kami. Maka terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan pelayanan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, bahkan keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di atas semuanya itu Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Maka inilah kami yang sudah datang berdoa dalam ucapan syukur dan permohonan bersama. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar gereja berdoa. Kami ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sempurnakan persatuan
Tuhan, sampaikanlah salam kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, bahkan orang-orang tua yang tidak sempat hadir dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, bahkan saudara-saudara pemirsa RRI